Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di pembelajaran geografi. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang atmosfer. Sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pertama-tama marilah kita ketahui apa itu atmosfer. Seperti yang kita ketahui, di bumi ini ada lapisan udara yang menyelubungi dan melindungi bumi, disebut dengan atmosfer. Atmos dari bahasa Yunani, atmos dan sphaira. Atmos artinya udara, sphaira artinya lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi dan terdiri dari jenis gas yang dipertahankan oleh gravitasi bumi. Ilmu yang mempelajari atmosfer disebut meteorologi. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi, yang meliputi awan, angin, petir, sinar matahari, dan kandungan air di udara. Sedangkan ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Apa itu atmosfer dan apa saja komposisinya? Atmosfer merupakan selubung gas yang terdiri dari gas nitrogen 78%, gas oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lain 0,07%. Dari susunan tersebut kita tahu bahwasanya nitrogen hampir mayoritas udara yang ada di atmosfer. Lapisan atmosfer. Seperti yang kita ketahui, atmosfer memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah disebut lapisan troposfer. Lapisan yang nomor 2 disebut lapisan stratosfer. Lapisan selanjutnya disebut lapisan mesosfer, dan yang terakhir disebut lapisan termosfer. Sifat-sifat atmosfer yang pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak memiliki wujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin dan temperatur udara. Yang kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Nomor 3, memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan mengerut. Yang nomor 4, memberikan tahanan jika suatu benda melewati berupa panas akibat pergesekan, misalnya meteor hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Yang terakhir, sifat atmosfer adalah transparan, terdapat terhadap beberapa gelombang radiasi matahari. Lapisan atmosfer dengan ketinggian masing-masing. Lapisan yang pertama adalah troposfer dengan batas disebut tropopause. Troposfer kurang lebih 0 sampai 10 atau kurang lebih 0 sampai 10 km di atas permukaan air laut. Yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini antara 10 sampai 40 km di atas permukaan air laut. Terus mesosfer 40 sampai kurang lebih 80 sampai 100 km dpal di atas permukaan air laut. Setelah itu termosfer 100 sampai 800 atau sampai 1000 kurang lebih kilometer di atas permukaan air laut. Kita belajar yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling bawah dari atmosfer. Ciri-cirinya ketinggiannya 0 sampai 10 sampai 12 km
di atas permukaan bumi. Lapisannya terdiri dari lapisan ini adalah lapisan terjadi beberapa fenomena cuaca seperti angin, hujan, awan, salju, dan halilintar. Temperaturnya relatif tidak konstan, semakin bertambah ketinggian, suhu akan semakin rendah. Lapisan pembatas antara troposfer dan stratosfer disebut tropopaus. Kegiatan udara berhenti pada lapisan tropopaus. Nah, ini troposfer ya. Troposfer masih ada kegiatan, yaitu ada awan, ada hujan, dan peristiwa cuaca di sini. Yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini terdapat ozon yang memiliki fungsi pelindung dari sinar ultraviolet. Stratosfer terletak pada ketinggian 18 sampai 49. Pada ketinggian ini ozon terbentuk dalam ketinggian 35 km. Lapisan ozon pelindung dari sinar ultraviolet. Pada ketinggian 50 km, suhu berada pada kisaran 5 derajat Celcius, disebut dengan daerah stratopaus. Nah, lapisan ozon tersebut maka bisa dipantulkan kembali dan melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga di mana suhu udara akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat. Mesosfer pada ketinggian 60 sampai 80, suhunya kisaran minus 50 sampai 70 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda langit yang jatuh ke gravitasi bumi. Lapisan stratosfer ini ditandai dengan penurunan suhu udara rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100 meter. Termosfer. Lapisan ini juga disebut lapisan ionosfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Termosfer terletak pada ketinggian 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Disebut termosfer karena terjadi kenaikan suhu yang cukup tinggi. Pada lapisan ini suhu mencapai 19.820 derajat Celcius. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang kita sebut dengan ionosfer yang dapat memantulkan gelombang radio. Yang terakhir adalah lapisan paling luar disebut eksosfer. Eksosfer adalah lapisan dengan ketinggian 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Pengaruh gaya gravitasi pada lapisan ini sangat kecil. Benturan antar udara jarang terjadi. Pada lapisan ini meteor mulai berinteraksi dengan susunan gas atmosfer bumi. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari luar angkasa. Contoh gejala optik di atmosfer yang pertama adalah pelangi. Yang kedua aurora, aurora borealis dan aurora australis. Yang ketiga petir dan guntur. Petir dan guntur terjadi di lapisan paling bawah, di mana ada gesekan awan bermuatan positif dan awan bermuatan negatif. Halo adalah lingkaran yang terbentuk di sekitar matahari akibat pembiasan dan peristiwa optik. Fungsi atmosfer. Dari gambar ini nanti kalian akan menyebutkan fungsi atmosfer. Ada 4 gambar. Silakan kalian jelaskan fungsi atmosfer berdasarkan 4 gambar tersebut. Oke anak-anakku, untuk berikutnya nanti kita akan pelajari unsur-unsur cuaca dan iklim. Pada pembelajaran kali ini marilah kita tutup dengan doa bersama. Doa mulai.
Berdoa selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.